untuk menabrak Siren. Bigetron nggak turun nih ke arah Hatin nih. Iya nggak turun nih di Hatin ya. Nggak turun, dicari beneran, keringet dingin. Oke tabrak. Oke, tabrak. Kita lihat Siren udah turun. Siren nggak ke quarry. Ke bawah. Bigetron, oh my god. Bigetron beneran ke bawah. Diikutin. Oh no, Siren. Oke tabrak. Oke, tabrak. Oke, Saudara-saudara kita akan melihat pergelutan. Dropnya bener-bener ke tempat yang sama, ke Sahme. Oh god. Geora minggir tabrak. Ada alter ego juga. Request observer, halo observer. Observer, BTR. BTR Siren, lu sampai ganti BTR ya. Siren. Gue naik ke atas, gue pukulin satu-satu. Nah, lihat circle-nya bodo amat. Bodo amat. Biarin. Biarin. Gila ditabrak. Oh my god. Observer. Fokus hanya di Siren dan juga BTR sampai kelar fight-nya. Iya, ini Siren langsung melakukan looting tercepat yang pernah mereka lakukan seumur hidup. Kayak langsung, mana senjata. Mereka hidup dalam kepanikan sekarang. BTR itu bukan nabrak langsung, tapi mereka langsung mengisi sekitarnya Siren. Memastikan mereka nggak bisa keluar dari area ini. Wah gila sih. Gue gak nyangka loh, lihat Ryzen udah nahan bagian atas bukitnya, itu jalur rotasinya Siren. Iya, oke tabrak. Oke tabrak, wah gila. Ini Bigetron kayaknya lagi ngumpulin lootingan juga. Dan mungkin bakal nyari-nyari dulu, tapi kita lihat di sisi lain Branix sudah ketemu sama Bonafide, XCN bakal ketemu sama Aerowolf. Mereka turun di satu kompon yang sama di daerah Ruins. Wah. Dan Rewind pun sudah di belakang karena lobby. Gue kira warnanya sama, logo timnya sama. Gue kira musuh. Pakai shotgun nih, ngejar-ngejar ada orang DG nih. juga. Gila warnanya pink semua. DG sama XCN dan juga Aerowolf. Warnanya mirip semua. Warnanya sama semua, bakal turun di satu tempat yang sama. XCN di sini udah di HB Doi. Langsung di HB Doi di sini XCN punya senjata lengkap langsung Vanko. Mencoba mendapatkan dihalangin temennya nggak bisa masuk. 2 tukar 2 di sini masih ada duel aim antara XCN dan juga DG. Diambil on EMP, kita bakal dari Trik bakal maju ke depan langsung dapatkan 2 korban dari XCN. Kali ini kita bakal lihat apakah XCN bakal kabur dengan nyawa-nyawa mereka. Tinggal menyerang seorang Kenji untuk bertahan sebentar waktu dengan AK dan juga nyawa yang hanya tinggal 30%. Kita bakal spray down dan bakal dipelahkan lobby XCN too soon. Oke, cukup dengan XCN, tolong. BTR kembali. BTR sama Observer, Siren. Bigetron lagi. Nah, ditungguin dong. Gila, ini benar-benar ditungguin, Flo. Ini udah ada niat dan kesempatan. Karena kalau niat tidak ada kesempatan, tidak jalan. Tidak akan ada kriminal. Waspadalah, waspadalah. Siren harus benar-benar waspada karena Bigetron benar-benar. Tapi Siren nyadar nggak ya? Harusnya sih mereka ngelihat sih pas ada yang ngedrop juga. Mungkin mereka nggak tahu kalau itu Bigetron. Tapi kalau mereka ngebaca komennya, harusnya mereka udah punya mindset, itu bisa jadi Bigetron sih. Terus ternyata dari tim Siren punya policy nggak boleh buka sosmed ketika lagi tanding. Wah, nggak tahu informasi. Nggak tahu apapun. Nggak tahu apapun, tiba-tiba ditabrak. Aduh. Terus langsung nyesel kan, andai kan kita buka sosmed tadi, mungkin kita udah dapat peringatan. Mungkin kita akan terhindar dari malapetaka ini. Siren. Dia mau beli motornya ragu-ragu. Hidup dalam ketakutan, men. Pemain-pemain Siren ini sekarang. Mereka kemarin Ray 2000. Lihat sih, pakai mancing-mancing. Lihat, dia ngecek segala angle. Ini motor aman gak ya? Lihat, Bigetron juga melakukan looting dengan sangat cepat. Tentunya kalau mereka memang ingin ngehajar Siren di early game, mereka juga harus dengan perlengkapan yang lengkap. Motornya dipantau. Kata mereka, gue tahu nih motor sisa di tengah jalan. Karena mereka harus rotate. Circle-nya ngebanting ke arah atas loh. Dua tim ini harus rotate. Gue mati gak apa-apa. Lu gak boleh mati di awal-awal. Lu gak boleh mati di awal-awal dan gue tahu lu butuh motor ini. Zona kebanting jauh nih. Iya, zona kebanting jauh. Lu lari, mati. Pilih, lu mati sekarang atau mati nanti pas masuk circle kan. Tapi itu gunanya sosmed. The power of Cywar. The power of Cywar. Lihat, Zuxi, dia udah mulai nusuk masuk, Flo. Dia masuk dari kanan, di sini masih coba cari-cari informasi. Kayaknya dia pengen cari tahu, ada kendaraan lain nggak? Pecahin lu bannya. Pecahin dulu bannya. Wah gila, Suicide Squad ini Bigetron ini baru bener-bener nih. Ini udah regu tembak kali ini, udah muter-muterin. Lihat hidupnya bener-bener dalam ketakutan, men. Dia tahu biasanya di sini sendirian, tapi karena dia, nggak tahu ya, mereka sadar apa enggak ya? Kayaknya sadar sih, Flo. Udah langsung lihat ke arah manapun, kayak mempertanyakan eksistensi mereka. Apakah ini bumi yang sesungguhnya? Ini gue udah tonton gak ya? Jadi kanan, aman. Big Brother is watching. Big Brother is watching. Tapi kita bakal lihat dari tim-tim lain juga masih rotasi. Dan karena zona kebanting cukup jauh, beberapa tim sedang melakukan rotasi di awal permainan juga. Dari Geek dan juga tim NFT bakal fight. NFT mereka udah lumayan aman ya. Jadi agak tenang mainnya. Ini circle yang memang menurut gue rotasinya bakal sulit dan bakal lagi-lagi akan ada fight.
Karena tadi Banyak kebanyakan, tadi kebanyakan tim turun di bagian tengah dan circle-nya bisa dibilang agak memukul ke arah barat, ke arah utara gitu kan. Nah itu bakal penumpukan kayaknya di bagian timur circle, lihat Bigetron. Mereka bakal masuk ke arah pinggir tebingnya kayaknya. Mereka nggak ada niatan rotasi sama sekali loh. Mereka bener-bener ngejagain Siren biar nggak keluar dari posisi itu kayaknya. Betul. Apakah tadi Microboy pecahin bannya? Oh, naik kapal kan mereka? Oh ada Bonafide. Ada Bonafide. Ada Bonafide nih mau ikut-ikutan kan katanya Bigetron. Lu apaan sih? Udah, ini antara gue sama Siren. Ini kok bisa ada hit? Bentar, itu Hitman di situ ceritanya gimana? Sabar, mereka di kiri bawah. Kok bisa? Ini ngapain nih? Sebentar. Bentar, bentar. Mereka turun di docks. Kenapa nyampe sini? Dia mau nyari healing. Dia mau nyari healing. Ini Microboy juga tahu dia dicari dong. Mana nih? Berenang. Ah itu dia udah kelihatan. Aduh gila nih. Bigetron mainnya udah santuy banget. Masih dicari. Dia nyamperin kapalnya, nggak boleh naik kapal. Oh, wah gila dong. Ini apa sih? Lihat tuh. Hitman ngumpet di dalam, naik di bawah. naik turun. Gak tahu ya. Tuh, naik. Iya. Ketahuan. Dia cuma ngambil udara doang coy. Naik ambil napas turun lagi. Terus dia ngomong, boy. Ini pasti chat all nih. Gue yakin lagi chat all nih. Boy, udah boy, biarin gue boy. Boy. Iya, ambil napas dulu. Ini pasti lagi chat all. Men, ngapain men? Udahlah boy. Udahlah boy. Nggak ditanya, ini siapa? Badru diincar. Oh, diincar, ditumbangin langsung di early game. Healingan diambil, BFD bakal healing ya, Badru bakal di belakang Badru arah langsung lobby. dipulangin ke arah lobby. Tapi Hitman juga akhirnya mati nyusul juga. kali ini. Dan Liquid pun di belakang ke arah lobby. Dan ternyata kita lihat di game kali ini ya, cukup banyak kejutan. Badru pulang, Siren dikunci, Hitman dia udah nyasar. Wah ini udah Sri Mulat mode on. Bukan nih gamenya. BTR yang nanya, lu ngapain sini? Hitman yang nanya, kalian ngapain di Kalian sini? ngapain di sini? Kalian bukannya ke Hatin ya? Kok hati kok di sini? Enggak, dia nanya dulu kan, si Microboy, ini siapa? Hitman. Lah, ini siapa? Microboy. Lu ngapain Lu di sini? ngapain di sini? Lu bukannya ke Hatin dah? Gak apa-apa, nyari Siren. Nyari Siren. Si Bagus mau nabrak katanya. Di sisi lain NFT juga salah satu tim yang udah mulai mendapatkan nafas segar ya. Tapi harus berhati-hati juga, mereka nggak boleh tusun sekarang karena masih ada 3 game. Kalau misalkan mereka kepleset di sini dan tim-tim di bawah mereka mainnya bagus, mereka bisa aja kebalap. Geekfam udah mantekin pergerakan NFT, udah masang 3 pemain untuk menutup rotasi dari Geekfam. Onyx juga adalah salah satu tim yang udah mulai keringet dingin juga karena mereka 2 kali performanya nggak gitu bagus. Betul, dan kalau dilihat di PUBG Mobile.esports.id ya, sudah ada full gambar dari aksi Cywar tim BTR. Iya ini udah, kalau misalkan kita lihat, tapi kita akan kembali lihat itu Cywarnya udah kuat banget sih. Nah lihat Ryzen di sini, kayaknya udah ada kontak kayaknya sama Siren. Microboy ketek, harus di revive tentunya. Siren punya compound jelas, mereka dalam keunggulan. Bigetron harus berhati-hati, mereka kalau terlalu risky, bisa mereka yang dipulangin ke lobby. Karena Siren lagi-lagi punya compound, tapi mereka nggak punya waktu. Mereka harus melakukan rotasi, kalau misalkan mereka ingin dapat placement point. Tapi Bigetron udah bener-bener siap buat ngejegal loh. Betul banget, mereka sudah menjegal dan mereka kan ini seperti akan bertemu dengan Oh Siren my di daerah bawah. Dan Siren, mereka berusaha untuk late rotation ya, tapi dari BTR juga udah siap untuk late rotation. Ini Bigetron nggak nyari chicken loh. Ini misi mereka adalah dapetin Siren. Udah bener-bener dapetin Siren doang. Ini lihat 2 pemain udah mantekin tuh. Zuxi Luxi kan. Masih nyari info. Oh, Sinon kelihatan. Satu orang. Lihat karena 2 pemain paling depan. Sinon sama Jax bisa keculik nih kalau misalkan mereka overpicking. nama BTR, tujuan pulangin Siren. Pulangin Siren. Enggak WWCD? Enggak. Bonus lah. Nah ini. Oh, Sinon bakal keluar. Dia dalam posisi yang sangat bahaya. Nggak ada mobil. Siren harus lari. Lihat, mereka hidup dalam ketakutan. Zuxi dan Luxi sudah menunggu. Akan mencari high ground. Kali ini akan dihabedoi Oh, no. oleh BTR. Kita menunggu. Iya. Sudah bertemu 3, 2, 1. 1. Luxi buka tembakan, udah langsung buka presence di sini. Sinon juga pasti ketahuan posisinya, granat mulai dilempar. Luxi, lemparan granat penuh, dendam di sini ke arah Siren. Sementara Luxi masih menahan di lower ground. Siren nggak kabur. Rotasi mereka terpotong. Mereka tahu di sini benar-benar ada Bigetron. Mereka baru saja percaya kalau ternyata mitos itu benar ada. Wah gila, mereka masuk lagi dong. Ini ya, si Non Jack sudah marah-marah Ray 2000. Lu sih. Wah, WWCD malah taunting. Gila, mereka nggak punya mobil. Mereka mau mati di sini, mereka harus lari sekarang. Mereka langsung nggak. Circle jauh banget loh. Circle jauh banget. Walaupun ini Sunhawk ya, itu tetap circle yang jauh. Karena di ujung banget, 1,1 km tanpa kendaraan, lari. Ini Microboy mau cosplay jadi Badru tapi nggak punya 8 kit, man. Jauh banget loh dia. Microboy juga mulai panik.
Healing mana healing? Healing. Anjir, Badru jago juga ya ternyata. Kok bisa ya dia 8 kit kayak gini ya? Gak bisa dah gue. Di sisi lain Louvre ada pertempuran dengan Dranix, nampaknya Slayer kejepit di tebing. Jauh banget loh backupnya. Jauh banget, dan kita bakal lihat dari tim Dranix seperti tidak sadar bahwa ada Slayer situ ya. Mereka lebih pilih kendaraan dan lewat. Gaspol. Oh, dia berhenti. Tepat di depannya ada Twizy, berhenti di tempat terburuk yang bisa dibayangkan dan langsung crossfire terjadi di sini. Kryzen juga bakal ditumbangkan. Ucup bingung apa yang terjadi, kok kalian bisa mati, ditembak dari mana? Ternyata ini adalah kandang serigala. Lihat crosshair dari pemain-pemain Louvre, semua menjepit pergerakan Dranix. Betul, tinggal 2 yang masih aktif. Kita bakal lihat apakah Dranix dapat bertahan melawan gempuran tim Louvre yang mengunci pergerakan dari Dranix. Pintu dipecahin, udah nggak ada pintu kali ini. Bom akan bisa masuk dengan sangat mudah dan ini dia pentingnya pintu yang masih kokoh. Betul, ini Ucup udah tinggal nunggu ajal sih. Granat mulai Kan, dilempar. Gak ada pintu pecah kan? Gak ada pecah, langsung gampang melempar granat ya. Iya, emang gitu makanya. Dan kita bakal ada tim Louvre Twizy seperti yang akan coba masuk dalam rumah dari gubuk tim Dranix kali ini. Ya, ini Ucup harus melakukan clutch sih 1 lawan 2. Granat mulai dilempar terus, Ucup dipaksa mundur dan keluar. Tapi udah ada pemain, nggak ada yang ngeliatin dia keluar tadi. Ucup bakal pindah lokasi, masuk ke compound yang sama dengan Mozart. Sekarang 1 granat bisa ngenain 2 pemain kalau Ozora kena. Wakwau. HB2. Ya, dan di sini regu tembak dari Louvre. Mulai mendekatkan diri, granatnya dilempar langsung masuk. Bakekok Bunda langsung kabur kayaknya si Ucup. Akan melakukan backstep, tapi granat masih belum bisa connect. Dan regu tembak akan menjemput. Granatnya kena sendiri. Tapi Dranix akan dieliminasi di posisi ke-15. Louvre berhasil memulangkan tim. Harapin Siren nih. Please yang lain tusun duluan. Jangan gua dulu. Jangan gua dong. Dan BTR juga udah kayak, ya udah mau mati nggak apa-apa. Iya, Bigatron tuh udah Oke, tabrak. Mindsetnya udah nabrak Siren, men. Gue penasaran sih apa yang lagi terjadi karena di kill feed belum ada satupun dari mereka yang kena. BTR keluar. Ini ngapain sih? Mereka mau pakai taktik healing kah? Apa mereka ngoper healing lu ke Microboy? Karena kan sekarat tadi dia. Semuanya sekarat, Flo. Jadi semua mesti nyari healing. Sekarang udah kayak, oke. Kita membuat kesalahan, boys. Misi gagal. Abort mission. Siren juga gara-gara hidup dengan ketakutan, dia nggak bisa rotate. Telat banget larinya. 1 kilo 16 healing loh. Iya. Ada motor. Oh, ini motor yang tadi dijagain sama Gak Microboy. dipecahin. Oh my god. Ray 2000 berhasil keluar dari tekanan Bigatron dan justru bamboozled kayaknya Bigatron. Aku tertipu. Aku terjebak. Lihat Microboy, hidup dalam kesulitan sekarang gak punya Cuma 3 ekip. bandage. Lucu banget sih. Ini pemandangan terlucu yang pernah. Oh, dijemput. Dioper. Oh, karena Zuxi punya ekip 8. Dia Oh, ada bajai kayak mau dipakai juga bajainya. Wah, gila. Ini Bigatron tadinya mau nabrak, padahal udah bener-bener Udah ketemu, udah 1 compound. Tapi nggak ada yang overpicking kayaknya udah tadi. face to face malah cabut duanya. Iya, udah bener-bener ada tembak-tembakan coy. Cuman tes angin doang, bener nih ini Bigatron, bener, oke. Pakai all chat. Ini Luxia? Iya, oke. Terus langsung balik ke compound, kabur. Nah ini Morph, kita lihat juga akan menahan compound. Udah 47 pemain tersisa. Ozora di sini akan masuk ke dalam circle melihat pemain-pemain dari Zuxi yang akan kena Bigatron. Karena niat yang buruk akan bertemu dengan karma yang buruk juga. Louvre justru yang akan menjemput ajal mereka satu persatu. Betul banget, kita bakal dari BTR sepertinya akan ter-take down. Malah Siren yang selamat kali di daerah Painan dan zona tidak bersahabat sekali. Tapi Siren sama Bigatron masih bisa ketemu loh. Bisa. Karena Siren ngarah ke Bigatron. Lihat dia ke arah Ruins. Ya. Sementara Bigatron bakal nahan di situ karena dia ketahan sama Louvre. Siren lain mana? Siren yang lain? Loh, kau kan Ray 2000 nge-heal. Oh iya. Oh my god. Dan untung ada yang ngebunuh Badru loh tadi. Iya, jadi nggak ada Raja Healing. Iya, Raja Healingnya diincer tadi sama Bonafide kayaknya. Bener-bener nyari sih itu fix. Kayaknya Hitman kayak berenang. Oke, wah ini ada orang. Badru. Ini Badru. Kau Microboy. Kau Microboy. Dia ngomong gini, Badru ya? Microboy. Oke. Kok Microboy? Microboy. Lu ngapain kesini? Nyari Siren. Ini Luxi juga harus menghindar dari tekanan Louvre. Ini enak ketutup sama rumah angle dari Louvre. Sementara barrier masih nge-heal. Ada 2 pemain dari Siren yang bakal melakukan healing kayaknya. 1,6 km. Jauh banget sih. Dan Rensky pun kenok kali ini. Perang di daerah utara itu udah gak fun tonton. Iya, karena udah ada cerita lain yang bisa kita kasih tahu. Siren di sini udah try hard banget, men. Bener-bener mencar biar nggak kalau ketemu nggak langsung mati semua. Sama petaknya apa? Apa? Bensinnya habis. Waduh. Terus nggak punya 8 kit.
terus masih 2 kilo. Aduh pusing pala Barbie. Di sisi lain Luxy. Luxy bakal ke-game sama DG. Itulah akibatnya guys. Microboy. Aduh. Menuju ke Siren. Oh gila. Wah. Emang ya, Niat jahat. niat yang jahat pasti akan dibalas dengan karma yang jahat juga. Ini air tuba dibalas air tuba namanya. Vanco bahkan gak langsung finish Luxy. Menunggu teman-temannya datang, lihat Microboy. Mulai mendekatkan diri ke Siren. Betul. Dia tahu nggak ya ada orang depan dia? Kayak tahu deh. Kayak tahu sih. Makanya dia proning kan. Dan dia nahan doang. Dia nunggu kayaknya Siren buat kabur. Sementara Luxy bakal langsung di finish. Siren kayak, weh, Bigetron rata satu-satu guys. Kita aman Kita guys. aman guys. Bigetron dapat kill dari mana ya? Tadi bunuh Hitman. Oh Hitman-nya. Nah, granat. Oh gila dimasak nih Microboy. 3, All out. 1. Itu kalau kena sih BTC. Kena. Kena tag dikit tapi Sainon Kata jadi dia, tahu. Bigetron belum pergi. Hantu Bigetron masih ada dan di sini Microboy bakal nelan Blue Zone. Gila dia rela loh. Ini komit loh buat matiin Siren dan Microboy masih nungguin di sini. Mencoba mendapatkan Sainon. Jax bakal coba ngelawan. Tapi dia ngelempar ke arah yang salah. Dia nggak tahu Microboy dari mana. Dia nggak tahu Microboy Ini kemana. benar-benar hidup dalam ketakutan, Flo. Sumpah. Ini dia nggak tahu 360 derajat nih Microboy datang dari mana. Dan lihat barrier udah low HP. Microboy bakal perlahan-lahan nge-push. Mungkin angle-nya udah kelihatan. Jax masih belum ngelihat Microboy. Oh my Kena deh kayak Microboy. Nggak tahu ya. Tadi kayaknya ngelemparnya nggak ke arah situ sih. Oh nggak kena. Dodge. Oh, dodge a bullet right there. Strike 1 untuk Microboy di sini. Masih bisa bertahan hidup. Dan oh Microboy udah ketahuan kayaknya. Kayaknya tapi Blue Zone udah sakit banget gila. Ini Siren nggak bisa kabur. Karena kalau mereka tahu. Kalau mereka lari, Microboy udah tinggal berdiri. Terus matiin mereka. Tapi Microboy nggak healing. Iya itu. Aduh, alat-alatan dong nih. Iya ini siapa yang punya nyali lebih besar aja sih. Lihat Microboy dilempar granat lagi. Heroes juga akan dipulangkan di sisi lain map. Sementara Jax, oh udah ketahuan Microboy. Dia lari dong. Lari dong Microboy secepat angin. Dan Microboy masih mampu selamat. Jax sekarang tahu di sisi depannya ada pemain lain. Microboy masih ketahuan akan menahan angle di balik pohon. Jax akan mencoba memberikan opening fire. Pressuring fire agar Microboy tidak mendapatkan Sainon. Granat dilempar di sini. Jax harus tahu. Di situ ada granat. Kalau misalkan dia nggak sadar dia bisa kena. Oh, masih belum meledak. Itu bukan granat ya? Asap ya? Kelihatan ngelempar sesuatu kan asap kayaknya, Flo. Wah. Jax di sini bakal dibakar. Microboy Api tersudutkan. asmara. Microboy harus buka ke kanan, tapi Jax nggak siap crosshair-nya. Microboy masih bisa lari. Jax tidak akan mendapatkan apapun sembari Microboy lari dari TKP. Observer, lihat Microboy dia punya healing berapa? Udah No, nggak healing. oh no. Oh no. Kita akan menyaksikan detik-detik akhir dari seorang Microboy. Dia mati sendirian loh. Sedih banget gak sih? Itu dia. Tampar teman-teman. Sekarang tinggal Ryzen sih yang buat nabrak Siren dan kita lihat di sini Ozora. Mati Microboy ketembak. Microboy mati sama barrier. Nah, lo Siren pas ini mati. Oke. Tapi mereka nggak tahu Ryzen di mana. Dan Louvre nabrak IOG. Louvre main bagus loh. Sainon bahkan matiin Microboy. Iya. Oh no. Kata mereka sekarang siapa yang menjadi predatornya? Wah ini makin sengit nih, gue yakin nanti map Erangel sama Miramar bakal makin seru. Dan di sini Too Easy bakal ketangkep sama IOG. Dua pemain IOG sudah down, tapi Too Easy harus berhati-hati juga karena dia low HP. Dua pemain lain dari IOG sangat tinggi dan my god, Red Face. DG yang justru akan memulangkan Ryzen. Bigetron, risky play mereka digagalkan. Ternyata sang pemangsa yang dimangsa kali ini. Iya, memang rantai makanan seperti itu, Flo. Di atas langit masih ada langit. Betul, dan ternyata BTR setelah niat mereka nabrak, mereka dipulangkan di posisi ke-14 kali ini. Siren pasti bahagia banget, tau gak sih? Mati mereka. Mati mereka, kita masih hidup guys. Dan di sisi lain Louvre, Morph dan jaga IOG, mereka membentuk segitiga di sini. Morph punya kompon yang relatif lebih lemah sih menurut gue dari Louvre. Jadi mereka harus berhati-hati. Masalahnya Circle juga masih ada di tangan Louvre. Di sisi lain NFT tim yang juga harus cari poin. Mereka pengen dapetin Geek tapi ada Aerowolf juga. Potato yang udah mantekin. Jadi tersandwich banget Mas Gaga. Dia buka kiri ada Datmos. Dia buka kanan ada Potato. Yang bakal mengeliminasi NFT dan memulangkan mereka ke arah lobby. IOG AE BFD tinggal satu player lagi bertahan. Dan Siren meskipun dikunci di awal mereka masih memiliki 4 anggota. Iya dong. Kill. Masih punya 4 orang Flo. Gak ada yang hilang. Gak ada yang hilang. Berarti mereka emang punya plan C tau gak sih? Kalau kita di push tim lain, kita main strategi ini. Iya, udah siap. Udah siap. Atau kan tadi mereka baru bahas, kalau BTR datang gimana? Gila 22 hit kit, ini benar-benar nyari placement point. Ini benar-benar nyari placement point. Itu Ray. Itu Ray 2000, Ray Noceng. Dan di sini Evos juga
Sudah mulai pincang 3 pemain tersisa. Mereka benar-benar nahan di pinggir circle. 2 main lagi. 2 pemain lagi bahkan sembari pemain mereka yaitu KZ ter-knockdown. Morphe di sini akan menjemput pemain dari EVOS, tapi KZ masih punya waktu buat bisa di-revive karena mereka di dalam circle. Morphe di sini akan melempar smoke untuk menutup visibilitas dari EVOS agar bisa nge-revive temennya untuk mengimbangi. Akan maju mereka. Iya. Dilempar bom. Dilempar bom dong. Timpuk bom kali ini. Ditimpuk bom. Morphe di sini begitu panik harus nge-revive karena mereka mau ini jadi 2 lawan 3 at least. Dan Zona pun mulai menghimpit ke arah EVOS. Dan ternyata Onyx Matthew. ada Onyx join the fight. Onyx bakal ketemu sama EVOS, itu bakal jadi match up yang seru banget. Karena dua-duanya ini dempet-dempetan. Kalau Onyx mukul mundur EVOS, EVOS bakal makin jauh di leaderboard. Dan di sisi lain DG bakal jemput Jaxi, udah ke-knock di sini. Dan harusnya udah nggak bisa di-revive. Obedier udah tumbang. Iya. Jax udah tumbang. Ya, karena play zone. Ya, tapi Ray nggak akan tumbang. Ray nggak akan tumbang sih, nggak mungkin. Itu Nah. dengan 28 kit, man. EVOS nggak mau mati sekarang sih. EVOS kalau mati sekarang rugi banget. Mereka Iya. bakal cuma dapetin 1 placement doang. Kalau dan EVOS ke eliminasi sekarang, kayaknya mereka udah nggak mungkin Oh, masuk 16. Sinon has joined the fight kali ini. Iya, dan sembari EXE face to face akan tumbang dengan Cape. Alfirlo akan dari balik tebing di sini melakukan push. EVOS mungkin tidak akan menyangka kehadiran Alfirlo dari sisi kanan. Zekain free shot, tapi Alfirlo masih belum melihat. Zekain bakal kena knock juga. Tersisa 1 pemain dari EVOS harus melakukan push masuk ke dalam zona. Sembari Onyx di sini masih punya angle yang lebih kuat. Dan EVOS akan ditinggalkan sama Onyx, mempersulit rotasi dari EVOS kali ini. Bomnya kurang tepat ya. Dan Bomnya kurang tepat, tapi EVOS harus mau nggak mau mereka maju loh. Ini Onyx punya angle yang enak sebenarnya. ditinggalin nggak sih itu? Ya, ini bakal tinggalin semua sih yang udah nggak bertahan hidup. Dan ternyata BFD bakal mati di posisi ke-10 pada game kali ini. Udah nggak ada karatusin nih. Udah Ya. nggak ratusin lagi. Udah nggak ada tusun. Onyx punya kesempatan buat masuk top 16 sangat besar, tapi EVOS kalau dipulanginnya sama Onyx itu yang bahaya sih menurut Rugi gua. banget, Rugi banget. Dan di atas mereka ada Aerowolf, Zabrol di sini sudah menahan. Luo Ozora akan menjadi salah satu pemain yang masih aktif dari Louvre, akan mencoba menabrak compound Morph di sini. Ternyata Louvre yang harus keluar dan di sini Morph akan menahan satu compound yang kecil, satu granat Louvre sudah ketembak. Oh, Louvre ketembak, Thomas ketembak. Smoke udah mulai keluar untuk setidaknya membuka angle bagi pemain-pemain dari Louvre. Satu pemain Rensky ter-take down karena granat yang dilempar oleh Ozora. Sekarang 2 lawan 2, bro. Bagi bakal dari seorang Ozora bakal spray down ke arah Shaq dari tim Morph. Tapi belum ketangkep ya. Masih benar sangat amat kedua tim ini, dimana kita bakal ada Slayer mengambil ujung zona juga. Smoke mulai dilempar juga untuk kedua tim. Slayer akhirnya ketembak juga. Catshot dan seperti ada tim EVOS pulang di posisi ke-9 pada game kali ini. Ya, dieliminasi sama Onyx. Onyx ya. Oh, sama Onyx dan Morph di sini akan menahan compound. Aerowolf punya posisi yang enak The banget, best bro. mereka, the best. Ini the best, High benar-benar ground. jadi serigala dan Renalre bakal berhasil didapatkan oleh Alfirlo. Itu adalah kuncian dari Onyx buat ngerebut balik gunung milik Aerowolf. Kita lihat Spav juga harus menutup angle-nya. Sembari Onyx perlahan tapi pasti naik ke atas bukit milik Aerowolf. Dan ini Onyx bakal dalam poin yang lumayan banyak nih. Ini dapetin 5 poin tambah 4 poin, sekarangnya 9 poin. Udah lumayan untuk nutupin gap mereka ya. Kalau mereka bertahan sedikit lagi lebih lama, mereka bisa mungkin secure top 3 ya. Ya, ini Spav ya. Kalau dia ke pick off, itu Onyx bisa maju. Tapi Potato pegang posisi yang sangat-sangat penting. Dia punya blind spot dari Onyx. Kalau Onyx lari tanpa smoke, Onyx pasti rata sih. Kecuali Red naik ngeganggu fight-nya. Kecuali Red. Tapi Red kelihatannya sih mau ganggu sih. Atau mereka kayaknya nahan di bawah. Hold di bawah mereka. Mereka punya circle flow. Kan mereka juga takut tembakin deh. Saya Aero tadi sempat nembakin ke arah Red, jadi mereka agak ragu untuk maju, tapi Molly dilempar. Ketahuan ya? Oh, ketahuan. Ke spot di sini Potato. Si Red Silent 7. bakal tereliminasi. Ray 2000 kok mereka dia mati. Dia punya 28 kit Salah dan di timing sini deh. Potato kayaknya bakal ditembakin sama pemain-pemain dari Onyx, tapi justru Potato yang akan berhasil mendapatkan satu yaitu Alfirlo. Nick juga akan tumbang. Potato mendapatkan double kill untuk menahan rotasi dari Hidup. Onyx dan Potato masih hidup untuk melihat matahari tapi dia harus loncat. Oh no. Oh, dia masih selamat. Bruce Willis dari Aerowolf di sini berhasil menahan nyawanya untuk mempertahankan posisi dari Aerowolf. Betul, kita bakal lihat kan di zona ke-7 sudah banyak Oh. banget tim yang tumbang. Morph dapatkan kill tambahan lagi ke arah seorang Kings. Dan Red harus kehilangan kapten mereka, harusnya di mana mereka kali ini hanya bertahan dengan 3 anggota mereka. Tapi trading yang sangat cepat dilaksanakan oleh tim Red. Rocky dapat trading, tapi Aero chicken sih harusnya. Ini Aero udah pasti chicken, lihat granat yang dilempar ke arah Red di sini nampaknya mungkin nggak akan connect. Kalau misalkan connect itu 3 pemain pulang ke arah lobby. Tapi Aerowolf udah ngunci posisi Red. Mereka udah nggak bisa kemana-mana, men. Udah nahan doang. Itu kayak film yang 127 jam, tau nggak sih, yang kejepit di tebing. Oh Itu iya, Red Rocket udah nggak bisa kemana-mana. nyangkut ya. Nyangkut banget dia. Karena itu udah easy fire banget. Ketika mereka keluar, Hazelnut sama satu pemain lagi Potato kalau nggak salah. Nah, Knock lagi. bahkan belum keluar aja Red Flash sudah ketahuan. Tuh, coba nyari tahu tembak dari mana sih. Jadi tumbal aja dah, mati. Dan Hazelnuts Ya. udah tinggal, mati semua.
Dari Morph ternyata yang bakal nge-push dan Arrowwolf dengan posisi seperti itu. Bagaimana mungkin mereka nggak dapetin chicken dinner? Itu udah fix banget sih, nggak mungkin dia nggak